Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermina Siregar dengan NIM C1C021182 dari kelas R2 Bahasa Akuntansi. Baiklah, di video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai menghitung pajak penghasilan. Adapun tiga hal yang dibahas: yang pertama, dasar perhitungan; yang kedua, tarif pajak; dan yang ketiga, saat terhutang pajak. Mari simak video saya selanjutnya. Baiklah, adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai dasar perhitungan. Dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Menurut undang-undang, terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. Yang pertama, penghasilan dari usaha dan kegiatan; yang kedua, penghasilan dari modal; yang ketiga, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dengan pekerjaan bebas; yang keempat, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya. Kompensasi kerugian. Menurut Undang-Undang Perpajakan, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Kompensasi di kerugian dibedakan menjadi dua, yaitu adapun yang pertama yaitu kompensasi kerugian vertikal. Contoh soal pertama, wajib pajak badan yang bergerak di bidang usaha perhotelan pada tahun 2008 menderita kerugian sebesar 200 juta. Andai kata mulai tahun 2009 dan seterusnya untuk masing-masing sebesar 20 juta, 40 juta, 70 juta, 100 juta, 150 juta, dan tahun 2014 untung sebesar 250 juta. Buatkan daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak tahun 2008 tersebut serta hitung pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak tersebut pada tahun 2014. Adapun untuk menjawab daftar perhitungan tabel kompensasi atas kerugian pajak penghasilan tahun 2014 yang terhitungnya dari tahun 2008 memiliki untung sebesar 200 juta, 2009 memiliki untung 20 juta, 2010 memiliki untung 40 juta, 2011 memiliki untung 70 juta, 2012 memiliki untung 100 juta, 2013 memiliki untung 150 juta, dan 2014 memiliki untung sebesar 250 juta. Kompensasi pada tahun 2009 sebesar 20 juta, pada tahun 2010 sebesar 40 juta, 2011 sebesar 70 juta, dan 2012 sebesar 70 juta. Maka sisa kompensasi pada tahun 2009 itu sebesar 180 juta, 2010 sebesar 140 juta, dan 2011 sebesar 70 juta. Sedangkan untuk DPP-nya pada tahun 2009 nihil, tahun 2010 nihil, tahun 2011 nihil, tahun 2012 sebesar 30 juta, tahun 2013 sebesar 150 juta, dan tahun 2014 sebesar 250 juta. Nah, untuk tarif pajak badan tahun 2009 yaitu 25% dikalikan 250 juta, hasilnya 62.500.000. Maka pajak terhutang tahun 2014 sebesar 62.500.000. Selanjutnya contoh soal kedua. Andai kata pada soal nomor 1, keuntungan total dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 berturut-turut sebagai berikut, yaitu 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 20 juta, 10 juta, dan 100 juta. Maka hitung kompensasi serta pajak terhutang yang harus dibayar perusahaan. Jawab: daftar perhitungan tabel kompensasi atas kerugian pajak penghasilan tahun 2014. Pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 memiliki untung sebesar 200 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 20 juta, 10 juta, dan 100 juta. Maka kompensasi pada tahun 2009 sebesar 20 juta, tahun 2010 sebesar 30 juta, tahun 2011 sebesar 40 juta, tahun 2012 sebesar 50 juta, dan tahun 2013 sebesar 20 juta. Adapun sisa kompensasi pada tahun 2009 sebesar 180 juta, tahun 2010 sebesar 150 juta, tahun 2011 sebesar 110 juta, tahun 2012 sebesar 60 juta, dan tahun 2013 sebesar 40 juta. Sedangkan untuk DPP pada tahun 2009 nihil, tahun 2010 nihil, tahun 2011 nihil, tahun 2012 nihil, tahun 2013 nihil, tahun 2014 sebesar 10 juta, tahun 2015 sebesar 100 juta. Nah, sisa kompensasi kerugian sebesar 40 juta tidak dapat dikompensasikan lagi terhadap keuntungan tahun 2014 karena telah lewat masa 5 tahun. Untuk tarif pajak badan tahun 2014 yaitu 25% dikalikan 10 juta, yaitu 2.500.000. Maka pajak terutang pada tahun 2014 sebesar 2.500.000. Sedangkan tarif pajak badan untuk tahun 2015 yaitu 25% dikalikan 100 juta dari keuntungan. Maka hasilnya 25 juta dan pajak terutang tahun 2015 yaitu sebesar 25 juta.
Yang kedua yaitu kompensasi kerugian horizontal untuk sebuah perusahaan yang mempunyai lebih dari satu jenis unit usaha. Berikut contoh soal. PTX pada tahun 2015 menyelenggarakan usaha biro perjalanan, usaha kuliner, dan taksi. Hasil usaha selama tahun 2015 masing-masing sebagai berikut dengan asumsi peredaran usaha di atas 50 miliar. Usaha biro perjalanan memperoleh keuntungan sebesar 400 juta, usaha kuliner memperoleh kerugian sebesar 800 juta, dan usaha pertaksian memperoleh keuntungan sebesar 200 juta. Maka kompensasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Biro perjalanan umum memiliki untung 400 juta, usaha kuliner memiliki kerugian sebesar 800 juta, pertaksian memiliki keuntungan sebesar 200 juta. Maka yang untung 400 juta ditambah dengan keuntungan taksi 200 juta sebesar 600 juta dikurangi dengan kerugian kuliner sebesar 800 juta. Maka rugi usaha PTX pada tahun 2015 sebesar 200 juta. Nah, pada tahun 2015 perusahaan tidak membayar pajak atau pajak nihil. Kerugian tahun 2009 sebesar 20 juta. Dapat dikompensasikan atas keuntungan yang mungkin diperoleh pada tahun berikutnya berturut-turut selama 5 tahun. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tarif pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi dua. Yang pertama tarif pajak umum sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua tarif pajak khusus yaitu untuk menghitung PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPN, PPNBM, dan BPHTB. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu objek pajak. Saat ini saat terhutang pajak yang digunakan adalah menganut self-assessment system, yaitu pada akhir tahun pajak setelah wajib pajak menghitung pajaknya sendiri dengan mengisi SPT PPh. Menghitung pajak penghasilan dengan norma. Penghitungan norma penghitungan pajak penghasilan terdiri atas 1. Norma penghitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4,8 miliar juta. Yang kedua, norma penghitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Adapun syarat penerapan norma perhitungan adalah sebagai berikut. 1. Wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma penghitungan diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, penghasilan itu dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas tahun. Biaya-biaya tidak lagi diperkenankan untuk dikurangkan. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan itu masih diperkenankan untuk dikurangkan dengan PTKP. Yang ketiga, bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka penghitungan penghasilan netonya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha dan tempat usaha. Sesudah itu penghasilan neto tersebut dijumlahkan. Untuk menghitung PPh terhutang yang harus dibayar wajib pajak dan menggunakan norma penghitungan, jika penghasilan itu sebagai dokter adalah 40% dari penerimaan bruto, penghasilan itu sebagai notaris di Jakarta adalah 30% dari penerimaan bruto, dan penghasilan itu sebagai notaris di Bekasi adalah 35% dari penerimaan bruto. Cara penghitung penghasilan itu, sebagai dokter 40% diasumsikan sebesar 340 juta, maka hasilnya 136 juta. Dan penghasilan istri di Jakarta sebesar 30% dikalikan 190 juta, maka hasilnya 60 juta 800, dan penghasilan istri di Bekasi yaitu sebesar 35% dikalikan 80 juta dan hasilnya 28 juta. Dan dari jumlah keseluruhan penghasilan itu yaitu sebesar 196 juta 800 ribu. Sedangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, wajib pajak sebesar 54 juta, status kawin sebesar 4.500.000, tambahan istri bekerja sebesar 54 juta, dan 3 anak dikalikan 4.500.000 sebesar 13.500.000. Maka jumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebesar 126 juta dikurangi dengan hasil penghasilan itu sebesar 196 juta 800, maka penghasilan kena pajak sebesar 70.800.000. Sedangkan untuk PPh terhutang 5% dikalikan 50 juta maka hasilnya 2.500.000, dan 15% dikalikan 20.800.000 maka hasilnya 3.120.000. Dijumlahkan dapat 5.620.000. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Seorang wajib pajak status kawin dan menanggung sepenuhnya 2 orang anak kandung masing-masing berumur 25 dan 18 tahun dan seorang mertua wanita. Penghasilan yang diperoleh dari karyawan swasta selama tahun 2015, penghasilan netonya sebesar 300 juta. Penghasilan neto yang diperoleh istrinya yang membuka usaha praktek dokter di rumah sakit A sebesar 250 juta dan di rumah sakit B sebesar 350 juta selama tahun 2015. Hitunglah pajak penghasilan yang terhutang.
Nah, penghasilan neto wajib pajak seorang suami yaitu 300 juta, penghasilan istri sebagai dokter 600 juta, yang dimana tadi 250 juta ditambahkan 350 juta, maka hasilnya 600 juta. Jadi jumlah penghasilan neto sebesar 900 juta. Sedangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP wajib pajak tadi 54 juta, status kawin 4.500.000, tambahan istri bekerja 54 juta. 3 anak kali 4.500.000 sebesar 13.500.000. Jadi hasil penghasilan tidak kena pajak PTKP itu sebesar 126 juta. Dikurangi dengan penghasilan neto sebesar 900 juta, maka penghasilan kena pajak sebesar 774 juta. Sedangkan untuk PPh terhutang yaitu 5% dikalikan 50 juta sebesar 2.500.000, 15% dikalikan 200 juta sebesar 30 juta, 25% dikalikan 250 juta sebesar 62.500.000, dan 30% dikalikan 274 juta yaitu 82.200.000. Maka jumlah PPh terhutang sebesar 177.200.000. Baiklah, sekian dari saya mengenai video presentasi materi menghitung pajak penghasilan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.